udara pesawat kali ini bahkan sudah turun. Banyak sekali player, keren sekali hari ini ya. Kita tetap bisa untuk berprediksi-prediksi terlebih dahulu. Tapi circle pertamanya langsung menuju kiri bawah. Dan yang paling nangis adalah Vampire. Kenapa saya tidak pulang kampung lebih cepat ke Primors? Justru harus turun ke arah sekitaran Zarki pasti. Cuy, ini kalau gue lihat ya Jan ya, gue amatin banget. Vampire sekarang mereka punya 3 drop zone. Tapi bakal gue bahas nanti karena sekarang S2G dan juga Hafiz akan bertegur sama kembali, di mana kali ini lagi-lagi S2G yang dibuat bonyok terlebih dahulu dengan satu knockdown yang ada di bagian rooftop, walaupun ada threat yang terjadi juga karena dari Hafiz juga diamankan satu anggota mereka dan saling melakukan revive. Ini bakal membuat kondisi mereka bakal kembali lagi unggul, tapi ternyata sebuah knockdown kembali didapatkan oleh pemain dari S2G. Tembakannya begitu lengket untuk bisa mendapatkan satu pemain Hafiz yang ada di arah rooftop. Butuh penyelamatan tapi juga ada effort dan buying time yang harus dilakukan oleh Hafiz. Ini kali kedua kita melihat VSS berperan banyak dalam peperangan. Kita mengingat di prelimination Betul. kemarin sudah ada knockdown yang didapatkan dengan sebuah VSS. Kali ini pun demikian. Dan dengan pertemuan kali ini apakah akan terulang kemenangan bagi S2G atau justru Hafiz? Tapi S2G bermain dengan sangat-sangat baik. Mereka bijak untuk meninggalkan peperangan. Mengingat circle menuju ke arah bagian kiri bawah. Mereka tidak boleh terlambat oleh karenanya ngelut lagi. Di bagian kiri masih ada apartemen, di bagian kiri masih ada spawn vehicle, di bagian kiri masih banyak rumah-rumah, jadi mereka menghilangkan fight dengan tim Hamsi. Lu lihat minimapnya, Ya. semuanya bergerak ke zona nyaman mereka. S2G ke arah kiri, terus dari Hafiz juga menuju ke arah kanan. Ini udah kayak pertemuan antara Talon dan juga tim yang suka turun di bagian Yasnaya. Berbagi kanan dan kiri dari arah Yasnayanya sendiri. Dan gue tadi ngamatin Jan, begitu match resultnya keluar, di Plus tuh cuma ngedapetin satu elim. Aduh. Dan ternyata setelah gue rewind map stream yang kita punya, 4 circle mereka nggak bergerak dari rumah itu. Dari kompon yang kita lihat di game sebelumnya itu ya. Aduh, Dia kayak padahal cuma bergerak dikit doang dari drop scrappingnya mereka, terus mereka dapetin rumah itu dan 4 circle mereka nggak bergerak. ini kehilangan Forest, gua rasa di Plus memang permainannya bagus. Mereka bahkan lolos ke sini kan menjadi bukti ya bahwasanya permainan mereka sudah sangat baik. Tapi sekarang seperti kehilangan bagaimana fight-fight yang harus mereka lakukan. Harusnya tempat paling tengah mereka tadi bisa nyayur. Tapi Dead Wolf mereka biarkan atau masuk secara serampangan. Kemudian kalah juga dari Next Ruya. Nggak bisa menumbangkan reject. Kalau kita rewind lagi ya game sebelumnya. Ini yang membuat di Plus Kiar hati-hati loh di global-global berikutnya. Cuman yang kayaknya kita kurang amatin ya, itu ke arah lootingnya di Plus nih. Kayak kita nggak tahu berapa banyak util yang mereka punya, granatnya berapa, smoke-nya berapa, sampai akhirnya mereka kok nggak bisa nge-counter balik granat ke arah tim-tim yang mendekat ke arah mereka. Kayak tadi Dead Wolf masuknya enak banget, terus tiba-tiba gangguan datang dari Next Ruya juga kok tiba-tiba kayak gampang banget. Dan mereka tidak memblok vision dari arah reject yang enak banget dari high ground untuk memantau ke arah jendela-jendela rumah yang mereka dapetin. Itu mungkin yang kurang dari kita untuk mengamati seberapa banyak sih util yang mereka punya dan apa aja yang udah mereka looting. Kayak tadi kan tiba-tiba kita ngelihat tinggal 0/11 peluru. Terus kayak minimnya minimnya ammo yang mereka punya juga. Tapi yang kita lihat sekarang berpindah juga ke arah ROW, Royals of War. Yang sudah terpantau juga ada Nova di sekitar mereka, Order bahkan sudah mendekat. Tidak ada indikasi informasi yang diberikan oleh pemain-pemain dari Royals. Mereka bakal memberikan heavy party begitu saja. Zoning out dilakukan para poin untuk HP. Akan diterabas begitu aja dan Tonka bisa mendapatkan satu. Tonka, ini gue bingung karena ROW singkatannya. Ini nicknya adalah Tonka. Karena biasanya nick sebuah player diawali dengan kapital. Itu dia, tapi ternyata lo namanya juga tadi kapital sampai W gitu ya. Ada O yang kecil karena off, tapi kali ini Nova benar-benar digempur Gatka dan sekitarnya menjadi taman bermain mereka justru di otak-otik dari Louvre asal Brazil. Namanya buaya juga. Betul. Royal of Force mendapatkan 3 player langsung tanpa balas karena tidak ada takedown yang terjadi karena bagian ROW. Dan menurut gua sangat logis untuk satu player Nova terakhir juga tidak akan melakukan fight dengan player Royal of Force yang masih intact atau utuh dengan 4 player. Ya, 3 pemain loh mereka dapetin ke arah tim Nova. Ini Novanya berbeda banget ya. Padahal kalau lo lihat di kolom komen di sosial media lah banyak banget juga yang mengeluhkan Nova dengan bounce back yang mereka di PEL, datangnya player baru mereka untuk di PEL, perform yang mereka lakukan di PEL. Tapi tetap harus kalian catat guys. Gameplaynya, game sense-nya agak sedikit berbeda dari PEL dan juga global PUBG Mobile-nya. Itu dia, karena memang bisa kita katakan walaupun sama term gamenya tapi itu berbeda sebenarnya. Kemudian juga ya kompetisi yang juga akhirnya berbeda secara banyak aspek, skin dan lain-lain itu juga berbeda. Maka daripadanya untuk adaptasi global tidak bisa instan bisa kita katakan. Namun ketika in term of competition kita tuh nggak boleh berlama-lama. Nova harus kembali bangkit lagi kalau mau memuaskan dahaga para
para penonton PL. Apalagi yang kita ketahui juga beberapa sosok PL datang ke sana ya, Yes. kayak Yufang Wang ke sana Betul, juga. host-hostnya juga pada datang semua karena mereka juga mendapatkan eksklusif broadcast juga untuk di PMGO ini. Dan kita berpindah lagi menuju ke arah gamenya karena sekarang kita udah melihat pergerakan 50% dari Blue Zone pertama. Dan gue ingin ngebahas sedikit tentang Vampire yang terpantau saat ini mereka punya 3 drop zone. Zarki, Stalber, Kameski, Primorz. Itu dia. Cuy, sudut-sudut udah dikuasain semua sama tim Vampire, di mana biasanya tim-tim tuh menghindari sudut karena untuk entry ke arah zonanya sulit. Itu dia, makanya kan kita selalu membahas Vampire ada tim swiping yang berhasil Yes. gitu ya. Tapi kita kembali ke fight lagi, Miyaki akhirnya dapatkan satu. Itu Mr. James? Mr. James Yang. Mr. James Yang is on the spot menonton pagelaran PMGO kali ini di mana tim Reject sudah mulai maju dan smoke out, dipulangkan satu persatu player mereka, tapi Reject pun juga kehilangan 2 player. Ini membuat Reject seperti terkena tamparan yang tidak terlalu baik. Volley dilempar lagi oleh Matt ke arah bagian atas, duel on the divine harus ada di lantai 1. Matt akan melakukan sebuah 1v1 situation. Matt dapatkan 1, Reject kali ini cukup blunder 1 player terakhir Basta. Ini dia sangat menyulitkan karena harus menghadapi 2 pemain dari Smoke Gaming yang bakal mendekat, dan semakin mendekat satu orang sudah mulai memasang granat dan ternyata tidak butuh granat, hanya butuh damage dari seorang mid dan dipulangkanlah. Reject menuju ke arah lobby, 2 match mereka stabil, di match ketiga mereka dirontokin. Itu dia, Battle Royale tidak melulu akan selalu berhasil. Santai bang. Iya, karena memang tim dari tuan rumah juga Betul, ya. Bisa betul. kita katakan ramai sorak-sorainya. Ini yang membuat kita kangen LAN event. Semoga di Indonesia juga bisa kembali lagi terjadi. But back to the game. Dengan kemenangan tadi, Smoke sepertinya mempunyai sebuah mentality baru. Walaupun hanya misalkan 2 orang, sementara Boom Esports, waduh, ending yang gagal didapatkan karena tadi Next Ruya yang mendapatkan 1 player dari Deathwolf yang terjatuh di jalan. Ya, sejauh ini nilai positif yang gue lihat dari Bumi Sport adalah mereka nggak takut buat cari eliminasi gitu. Walaupun mereka agak sedikit compang-camping, grafiknya lagi agak sedikit turun. Ya. Tidak stabil lah, gue bisa bilang nggak stabil untuk di hari yang kedua ini. Tapi seenggaknya mereka masih berani buat bermain dan mencari eliminasi. Karena biasanya PR tim untuk yang udah agak sedikit turun performanya, mereka takut buat membuka tembakan. Tapi Boom tidak seperti itu, mereka masih mencari tambahan di eliminasi. Bahkan jumlah poin yang sudah mereka dapatkan tambahannya untuk dari ini, itu rata-rata banyaknya dari elim yang mereka dapetin. Betul sekali, ada 3 dan 2 ya, atau 2 dan 3 gitu bisa kita dapatkan dari 2 game yang sudah ada. Tapi kembali lagi, tentu sebuah kolaborasi poin itu yang kita bisa harapkan terjadi untuk Boom Esports, dan mereka sebenarnya bisa mendapatkan itu ketika mereka bisa di tengah lebih cepat daripada yang lain. Tapi yang gue katakan kepada Jelly saat pertanyaan tadi datang, benar yang gue ungkapkan, bagaimana tim-tim melihat di hari pertama, siapapun yang ke tengah cepat mereka bisa menguasai sentral dengan sangat baik dan mendapatkan eliminasi yang banyak. Lihat bagaimana stage kedua saja sudah memaksa banyak tim ke arah bagian tengah, dan tiba-tiba Nova yang menyisakan 1 orang akhirnya tertumbangkan, pulang ke lobby sangat cepat. 2 tim yang mendapatkan atau mempunyai banyak fanbase harus tumbang di awal-awal, dan Royal of Wars kali ini mulai maju. Mereka sangat berani karena yang mereka hadapi adalah Alpha 7, sang raja terakhir. Nate dilempar tapi Tonka tidak terkena damage sama sekali. Ada yang di bagian kontainer, mereka sadar atau enggak, revive-nya di bagian kontainer, revive-nya berhasil, sudah melakukan sebuah healing. Ternyata mereka berfokus menuju ke bagian dalam dari gudang, yang malah Mafioso bisa mendapatkan 1. Wonka tumbang begitu saja, bahkan Wonka dipulangkan ke dalam lobby. Tonka maksudku dipulangkan, Erako juga diamankan, dan Revo threat-nya memang terjadi, tapi ternyata Alpha 7 masih bisa mengontrol fight ini. Perlahan-lahan tapi pasti granat akan dimasak kembali, dipantulkan ke arah luar sana, meletup tapi tidak bisa mendapatkan pemain yang berikutnya dari arah ROW. Sementara Margalin masih menunggu di bagian kandang kuda, bersabar dia dan memulangkan 1 orang terlebih dahulu menuju ke arah lobby. ROW hanya menyisakan last man standing dan dia tertembak dari arah lain, dari arah depan. Zebra Master join the fight, another team menabrak ke arah Alpha 7. 2 pemuncak klasmen sedang tidak baik-baik saja, walaupun Mavioso masih bisa untuk melakukan healing. Masih ada Magrilin yang harus segera di-revive, tapi Zebra Master cepat masuk. Bahkan seorang Vitin sudah cook sebuah nade, 2-1 lempar ke arah bagian depan. Ada trade nade yang terjadi, Revo terkena damage memang. Molotov dilemparkan juga, Zebra Master tidak bisa masuk begitu saja. Bahkan Mavioso dapatkan Vitin di sana, membuat Alpha 7 tidak menjadi hal yang tidak wajar. Bahwasanya mereka adalah pemuncak klasmen, karena walaupun 2 orang masih bisa melakukan defense sekuat ini, dan Zebra Master masih dibuat kewalahan untuk masuk ke pertahanan.
pertahanan mereka, Pasta. Ya, Bukosin tadi sudah dipulangkan dan di menor kali ini yang mencoba untuk mengcounter karena pertahanan dari arah tim Alpha 7 dipatulkan. Granatnya memantul dan bisa mendapatkan satu. Margaret tumbang, sebuah genderang perang kembali lagi terjadi dan seorang Nilsada masuk dan bisa mendapatkan sebuah finishing point. 3 eliminasi mereka dapatkan. Last man standing, Mavioso menggocek kanan dan kiri, berpindah dia menuju ke arah gudang yang lain lagi. Menuju ke arah mobilnya, smoke di pop up begitu saja. Oh, flashbang ternyata yang dilemparkan bermaksud untuk membutakan pemain dari arah Zebra yang tiba-tiba mendobrak dan mengganggu setup yang sedang dilakukan oleh seorang Mavioso. Last man standing, begitu sulit, harga tanah di Quarry naik tapi. Wah, Zebra Master, ketika tadi kita bertiga membahas tim-tim di papan bawah seperti tidak kelihatan performanya. Smoke yang tadi mengharatakan player-player dari Nova, kemudian sekarang Zebra Master pun demikian. Alpha 7 menjadi sangat sulit untuk bergerak dan benar Quarry menjadi sangat ramai. Deathwolf bahkan mendekat juga. Quarry sudah ditempati oleh banyak tim, tapi dari Alpha 7 bisakah Mavioso bertahan? Gua tidak melihat dia melakukan healing, dia masih melakukan sebuah movement untuk masuk ke arah tempat yang lebih dalam lagi. Quarry mungkin ingin bertahan, tapi bisa jadi di plus Kia tadi sepertinya yang juga bisa melakukan tembakan. Masih dicari dong. Zebra Master mau semua player Alpha 7 dan baru gua katakan di plus Kia datang dari bagian lain dan 2 pemuncak klasemen harus pulang terlebih dahulu di game yang ketiga. Dia turun tapi nggak nge-expect kalau misalkan ada tim lain yang udah set up di bagian Quarry. Man, high ground Quarry nggak cuma tempat lu doang. Itu lingkaran atau letter U yang harus diperhatikan berbagai sisi kalau misalkan ingin turun ke arah bawah. Apalagi kalau udah dikuasain kayak setiap sudut. Bentar, ini tukang parkir masuk venue ya? Makanya ada dari kemarin ada peluat kulit, buset dah. Gue kira tukang parkir cuma di depan doang ya, tapi ternyata masuk venue loh. Itu dia. Oke, back to the topic gitu. Dimana letter U ini kalau udah dikuasain tempatnya kayak Zebra, di plus bahkan di bagian selatan dari Quarry lagi kan masih ada kompon yang bisa dimanfaatkan gitu. Dengan sejajarnya tempat di atas ini, turun ke bawah, otomatis bakal banyak banget PR yang harus dikerjakan untuk memantau daerah sekitar. Itu dia, tapi memang jawaban untuk Mavioso tadi sudah sangat terbatas ya. Sudah deadlock dia. Ya. Sudah deadlock sekali daripada menghadapi 3 player mungkin mengambil resiko lain dan benar kata Pasta, dengan banyak tempat sangat mungkin adanya tim lain yang join dan dalam konteks ini adalah di plus Kia. But kita kembali lagi ke dalam game. Ada pergerakan dari Deathwolf yang tadi ternyata tidak mengindahkan perang dari Quarry. Mungkin karena memang hanya menyisakan 3 player, mereka objektif zona masuk ke arah bagian compound. Sementara di tempat lain dari tim RCB bertemu dengan Vampire, knockdown 1. Didapatkan Vampire tadi menumbangkan, namun belum ada N yang terjadi. Masih ada revive yang mungkin bisa dilakukan, tapi 2 player RCB ter-takedown. Ini dia Vampire, Kiss You. 1 player asal Melise Esport ditumbangkan. Silas low HP, Swaps harus segera melakukan sebuah repositioning lagi. Tony K tidak berhasil tadi menumbangkan seorang Silas, tapi Nate dilemparkan. Silas bergerak sedikit saja ke kiri, mungkin ter-takedown. Untungnya masih bisa untuk bertahan, tapi poin pertama masuk ke Vampire Esport. Iya, dan sementara kalau kita ngomongin Vampire ini, mereka udah nguasain banget daerah barat. Split yang mereka lakukan tadi dari ujung sampai ujung, Jan. Bener-bener bagian barat dikuasain sama Vampire kalau kita perhatikan di bagian medium map tadi ketika kebuka. Karena kita bisa ngelihat di sini, jadi kita bisa tahu posisi dari Vampire setupnya seperti apa. Dan ini mengingatkan gue dengan setup yang pernah dilakukan juga dengan tim Senja, tim Secret. Yang sempat menjadi penguasa bagian barat pantai dari Erangel. Kalau zonanya mepet-mepet kayak gini nih. Itu dia, di bagian barat ada jalan tol yang mungkin dibicarakan oleh komunitas. 1 jalan lurus, ada compound-compound di pinggir pantai, ada beberapa karang yang memang tim Secret kala itu sangat-sangat cukup lama ya, di 2020 atau 2019 itu sempat memainkannya, tapi tidak bisa lagi karena circle tidak ada di sana. Bergerak ke arah bagian kanan dan Quarry yang ditempati oleh Smoke, ditempati oleh Zebra Master, Deathwolf dan juga di plus Kia menjadi zona. Dan kita tahu tim-tim yang tadi gua sebut adalah tim-tim yang lagi butuh poin ada di papan bawah. Dan ini pertaruhan buat Bumi Esports sebenarnya, karena dari Bumi Esports sendiri mereka harus bisa mendapatkan tempat yang enak lebih cepat sebelum dikontrol 100% oleh tim di plus Kia. Mereka datang dari bagian selatan, tadi satu-satunya tim yang ada di bagian selatan adalah tim Bumi Esports untuk tim yang belum masuk ke dalam zona. Jadi mau nggak mau mereka harus bisa mendapatkan timing supaya tidak terganggu oleh di plus Kia. Sementara kalau di bagian barat mungkin yang bakal bertegur sapa duluan adalah RCB, Vampire dan mungkin Nextruya. 3 tim ini yang bakal bertegur sapa dan ternyata Bumi Sport langsung mengamankan bagian dari arah Quarry. Ini adalah tempat yang sempat terpikirkan juga di kepala gua untuk cepat harus bisa dikontrol oleh Bumi Sport. Itu dia, dan dia sangat-sangat cerdik dengan tidak hanya masuk ke 4 titik yang sama. Kemudian tadi mendengar juga ada vehicle yang dimiliki oleh di plus Kia. Reizi sepertinya sudah mengirimkan informasi ke arah kawan-kawannya, hati-hati. Tapi Zebra Master, Ponbit terpick off
Dan itu adalah tempat yang cukup terbuka, ada beberapa meriam yang memang bisa digunakan sebagai obstacle. Gua harap bisa ada revive yang dilakukan dan belum ada end karena bagian Ponbit sedang diupayakan mungkin smoke terlebih dahulu baru revive dilakukan oleh tim Boom Esports. Iya, karena Boom lagi melakukan sebuah split 2-2 di bagian selatan dari arah Kuadinya. Dan yang mengganggu mereka sebenarnya adalah pemain-pemain dari Dipleskia. Tapi ternyata yang membuka tembakan untuk bisa knockdown karena Boom Esports adalah pemain dari Zebra Master. Tim yang tadi sempat mengusik juga pertemuan antara tim Alpha 7 dan juga Timar tadi. ROW kalau nggak salah yang dobrak menuju ke arah tim Alpha 7-nya. Dan Razy tersisa seorang diri di bagian sini, sementara di bagian lain dari Zebra Master bisa mendapatkan knockdown-nya juga ke arah tim Dipleskia. Berarti Zebra udah mendapatkan informasi bahwa ada dua tim yang akan mengganggu mereka dari bagian selatan. Tadi si 2, sekarang 3 karena Nextruya mendekat menuju ke arah Diples. Pilihannya cuma dua. Lu PDKT sama Diples atau lu PDKT sama Boom Esports, tapi Boom Esports bakal membuka tembakan terlebih dahulu. Dia bisa hampir mendapatkan satu namun tembakan dari seorang Razy. Awas offside, jangan sampai ter-take down. Baru dibilang jangan sampai ter-take down. Razy-nya ter-take down, ada Kane tadi yang bisa mendapatkan posisinya menuju ke seorang Razy. Razy pun tumbang, Ponbit di bagian lain sudah berhasil di revive, tapi kali ini akan segera merepotkan dan tentunya Nextruya. Ternyata mereka memilih untuk memerangi dua tim ini. Mudah-mudahan Dipleskia akan ikut campur di peperangan kali ini dan membuat Boom masih bisa melakukan revive. Tapi dari Zebra Master, Zebra Master ini gue khawatirkan juga bisa melakukan tembakan Razy. Ternyata Falcon. Loh, dari mana itu? Falcon? Hah? Dari timur. Oh my god. Sebelah kanannya Zebra Master ternyata datang satu tim lagi, Falcon. Oh no, melihat dan bahkan menjadikan eliminasi pertama bagi mereka datang dari tim Boom Esports. Sebenarnya split-split seperti ini bagus dalam beberapa kesempatan, tapi ketika ter-take down, satu playernya memang sangat sulit untuk melakukan penyelamatan. Apalagi Ponbit tadi baru saja tertumbangkan, jadi membuat pecah fokus dari Boom Esports. Tapi kita kembali ke fight yang lain, IHC kali ini berhadapan dengan Hafiz. Hafiz lepas dari bagian Yasnaya, sekarang bertemu dengan IHC dan langsung Demo dapatkan satu. Ini dia, ini mungkin bakal ada three-way shot yang terjadi kalau misalkan ada tabrakan lagi yang bakal dilakukan oleh tim Vampire. Tapi ternyata RCB, mereka nekat untuk memberikan follow up dengan sebuah bagian open field arah entry-nya. Itu lezat banget dimanfaatkan oleh pemain dari IHC, bahkan Ziol bisa kembali hampir mendapatkan kedua, namun dia berhasil ternyata untuk mendapatkan korban berikutnya. Satu ter-take down, tapi gak masalah karena masih ada threat yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari IHC. Bersabar mereka, 5 eliminasi sudah mereka dapatkan, bahkan mereka bisa mendapatkan yang kedua dengan jarak yang begitu jauh. S2G kali ini menjadi incaran dari IHC. Luar biasa banget pertahanan dari IHC ya, di push. Kemudian juga mereka masih melakukan fight dengan Hafiz. Masih sangat baik, bahkan sudah mendapatkan 5 eliminasi. Revive sedang diupayakan oleh IHC. Nate the Minute dilempar dari seorang Brim menjadi last man standing dari Hafiz. Di Nate terus menerus dilemparkan beberapa utility. Half health point berkurang, terbakar juga, terkena damage dan Brim tidak bisa bertahan. Ziol dapatkan eliminasi yang terakhir dari tim Hafiz. Mimpinya gak dingin itu, mimpinya panas ya. Karena terbakar molotov dari IHC, langsung tersengat api neraka, dia dipulangkan menuju ke lobby. Dan 11 tim tersisa, mungkin bakal ada pengikisan masa lagi karena tim yang di bagian selatan harus bergerak. 3 tim berarti tercatat di map stream ini. Ada Nextruya, Boom Esports, Dipleskia, bahkan ternyata Dipleskia udah berinisiatif terlebih dahulu untuk lebih cepat bergerak supaya mereka mengamankan bagian ujung dari circle yang kelima. Itu dia, berarti nanti akan ada Zebra Master yang menjaga mereka dari bagian selatan karena memang dari tadi menunggu di bagian sana. Belum lagi mungkin Falcon, itu dia dua tim yang akan melakukan gatekeep, tapi kita akan melihat Vampire berhadapan dengan IHC. Ini tukang parkirnya. Tim ini dari tadi tidak berhenti, tapi itu dia yang meniupkan peluit. Ternyata fans Alpha 7 Pasta. Kang parkirnya masuk ternyata dia. Masih pelawat peluit. Bukan yang ngingetin mobil yang parkir sembarangan, malah dia ikut nonton ya. Tapi itu berarti semangat mendukung Alpha 7. Betul, karena PUBG Mobile untuk semua kalangan. Itu jadi dia. siapapun boleh menonton, siapapun boleh bermain, dan siapapun boleh mendukung tim kesayangan mereka. Siapapun boleh meniup peluit tentunya. Betul sekali. Bahkan wasit juga boleh niup peluit ya. Itu karena dia. kalau nggak ada peluit dari wasit, gamenya bakal berjalan dengan lancar. Dan IHC kali ini masih melancarkan pelurunya menuju ke pemain dari tim Vampire. Nuzi yang menjadi penyelamat di sana kali ini malah dibuat rontok terlebih dahulu, dan boom, lagi-lagi menjadi santapan bagi tim Falcon. Wah, Boom Esports, Flyboy bahkan tidak bisa diselamatkan. Mirza dapatkannya, IC pun juga dapatkan. Ternyata close combat terjadi dan boom. Rata. Bahkan di game kali ini tanpa eliminasi masuk ke pertahanan Falcon dan memberikan semua nyawanya. Memberikan semua eliminasi tersebut ke tim ini. 4 sudah didapatkan oleh tim Falcon. Tanpa poin Boom Esports di match kita yang ketiga pada hari ini. Untuk Erangel yang kedua, mereka masih belum bisa mendapatkan poin yang terlalu signifikan, yang terlalu banyak mereka dapatkan, belum bisa mereka amankan sampai di titik ini. 10 tim tersisa. Nextruya,
akan segera mengganggu pergerakan dari arah tim D+ yang cukup dekat dengan mereka. Tapi yang harus mereka pikirkan juga adalah gangguan dari tim Falcon yang baru saja memulakan Bumi Sport. Yap, itu dia yang terjadi teman-teman semua. Dan ketika masuk ke stage kelima dengan terrain quarry yang seperti ini, sangat-sangat sulit untuk diprediksi siapakah yang akan mendapatkan kemenangan secara mutlak di akhir nanti. Betul. Karena peperangan terus-menerus terjadi. Bahkan ketika kita berpindah ke karakteristik yang lain, IHC yang dari tadi melakukan tembakan-tembakan karena bagian dari Vampire kali ini menghadapi dengan S2G. Tapi S2G satu persatu tumbang, satu yang terakhir Hamsik kali ini dengan sebuah PP Bison yang bahkan belum terreload akan didatangi player-player IHC. Ada sebuah predict shot tapi tidak berhasil dan IHC kembali lagi menumbangkan tim yang lain. Dua tim Turki mereka tumbangkan. Tadi RCB, sekarang S2G di tangan IHC. Kayaknya mereka pembantai tim Turki ya. Tiba-tiba langsung dirontokin tim Turki satu persatu menuju ke arah lobby. 9 tim tersisa untuk kali ini dan inilah dia ekspresi kesal setelah mereka dipulangkan dan Vampire merangkak sedikit demi sedikit untuk masuk ke bagian high ground dari arah quarry. 2 orang mereka kirimkan terlebih dahulu, ada Stone dan juga Nuzi yang dikirimkan ke arah depan. Tapi ada Deadwolf yang akan mengganggu. Sudah mulai ada granat yang dimasak, lempar menuju ke arah seorang Nuzi. Tapi Nuzi masih bisa bertahan di bagian bawah. Bersabar mereka untuk naik. Bahkan Tony K juga akan melakukan sebuah pergerakan setelah memastikan bagian belakang mereka clear. Mereka udah mulai melakukan regroup kembali. Tidak langsung naik tapi setidaknya mereka mengamankan tempat lower ground yang terlebih dahulu. Dan di plus Kia ditabrak begitu saja. Sebuah gerakan yang begitu berani, gerakan yang begitu barbar dilakukan oleh Nextruya. Last man standing K. Apa yang bakal dia lakukan? Dipantulkan smoke, dipantulkan granat, semua dia lemparkan ke arah depan guna untuk menutup laju push dari Nextruya. Jangan sampai terjadi lagi di plus Kia hanya dengan satu eliminasi masuk late game lagi. Apalah daya, apalah guna masuk late game tanpa eliminasi. Bahkan secara placement belum bertambah di hashtag yang ke-9. Nextruya masuk, Nextruya beriringan, move as a unit dan tim dari Korea Selatan. Para opa-opa ditumbangkan oleh para pemuda asal Turki. Nextruya, 2 game ini cukup luar biasa Pasta. Sangat luar biasa, sangat spesial yang mereka lakukan untuk di 2 game ini untuk di E-Wrangle-nya. Vampire kali ini berusaha untuk mengusir pergerakan dari arah tim IHC yang cukup dekat dengan mereka. Tapi ternyata malah Stone yang tumbang. Tapi untungnya masih ada backup kah yang bisa mereka lakukan 2 tumbang ke arah tim Vampire. Ini cuma sendirian loh. Godless sendirian bisa untuk menghajar 2 pemain dari Vampire. Itu dia, 1 orang tapi bisa untuk melakukan tembakan ke semuanya. Tapi dari Zebra Master lagi-lagi, tim ini menguasai quarry dengan sangat sempurna. Namun Vampire juga dipulangkan ke lobby. Semua tim yang crawling dari bagian bawah tidak diberikan kesempatan. IHC pun bahkan Ziol sekarang akan terus dibombardir Zebra Master seperti menunjukkan bahwasanya mereka kuat di bagian atas. Tapi saya kembali terdistract, ini peluit gak habis-habis ternyata. Terus menerus dipeluitkan, bukan ditiupkan dari para fans di sana. Tapi ya gue seneng lah bagaimana berarti animonya sangat besar Pak. Gue ngeliat ke wajah Jelly, tiba-tiba ekspresi dia seakan mengatakan itu yang gue rasakan kemarin. Langsung terjawab dengan senyuman mematikan dari seorang Jessica Jelly Azali. Dan bunyi peluit yang mematikan di kuping kita. Dan granat mematikan dari seorang IC. Lempar menuju ke arah Nextruya, masuk ke bagian dalam dari gudang, meletup dan bisa melakukan 1. Begitu on point Z-Wolf. Tumbang di granat seorang IC, bahkan di granat untuk kedua kalinya. Tapi Z-Wolf sudah berpindah ke kotak yang lain, sudah berpindah ke tempat yang lain. Di dodge, granat kedua, granat ketiga, splash damage-nya masuk walaupun agak sedikit dalam. Tapi setidaknya masih ada backup yang dilakukan oleh seorang Frozen. Masih ada celah yang aman untuk seorang Frozen. Tim Falcon kali ini mulai mendapatkan eliminasi besar. Bahkan mereka sudah berani melakukan split dengan 4 orang yang masih ada di tim kali ini. Dari 2 menghadapi tim Nextruya, di kanannya juga ternyata 1 kali ini menghadapi dari tim Smoke. 3-1 ternyata split yang dilakukan. Tapi Zebra Master lagi-lagi menjadi tim yang tidak perlu bergerak. Kemenangan mereka atas Alpha 7 dan Royal of War membuat mereka nyaman sekali. Tidak ada gangguan sama sekali untuk bisa bermain di compound ini. Untuk bisa mendapatkan zona bahkan di stage yang ke-6 ini. Dan mungkin nanti IHC yang akan mendekat bersama Nextruya ke posisi dari tim Zebra Master. Ini enak banget ya. Dan kalau kita ngomongin dari segi jumlah, sebenarnya paling enak adalah Falcon. Karena mereka berempat, bahkan Falcon juga memberi tekanan kembali menuju ke arah pemain dari Nextruya. 1 orang yang berusaha naik tadi menuju ke arah bebatuan sudah mulai terspot, bahkan masih ditembak lagi. Dan gue heran, kenapa lu naik lagi? Lu naik udah ditembak tapi lu malah naik lagi. Itu bukan ngegaca bang, itu peluru paras dari tim Falcon. Action sama nembak bang. Ada granat yang bakal dilemparkan juga menuju ke arah Nextruya kali ini. Berbahaya tentunya, tapi kayaknya nggak terlalu on point karena pemain-pemain tersebut sudah dalam area yang cukup aman. Tapi granat kedua dilemparkan, granat ketiga juga dilemparkan, membuat Nextruya harus berpikir panjang. Apakah mereka harus mencari jalur lain atau mereka bakal tetap komit di jalur ini? Z-Wolf
Wolf yang tadi terkena knockdown sekarang sudah berhasil kembali bangkit karena revive-nya berhasil dilakukan oleh seorang Frozen. Dan satu orang dari Nextruya tertahan dia di bagian dalam. Swan itu ya yang terjebak di arah gudang hijaunya, gudang birunya. Sementara top akan menjadi mata-mata dari arah bawah. Itu dia, trigger disiplin yang dijaga dari tim Vulcan masih sangat baik. Tapi Nextruya di waktu yang bersamaan, smoke yang dia miliki juga membuat vision dari tim Vulcan tidak mudah untuk mengamati, bahkan menembaki dari player mereka. Top masih menjaga, Nextruya juga smoke yang sangat baik, bahkan melakukan tembakan karena seorang action. Belum ada knockdown yang didapatkan, top mengcook sebuah nade seperti tadi gua lihat. Akankah dilempar karena bagian Wolf dan juga satu kawannya dilempar memang, tapi tidak memberikan damage yang signifikan, hanya sedikit saja. Nade yang kedua dilempar lagi dan kembali lagi Frozen tidak tertumbangkan. Nade yang ketiga dilempar lagi tapi terlalu jauh dari posisi Frozen sendiri. Ini Nextruya ya, kalau lo perhatiin mereka tuh harap-harap cemas Jan. Fokusnya ke arah Falcon tapi kiri mereka kebuka. Makanya tiap Frozen ngelihat ke arah Falcon, dia langsung flick lagi buat ngelihat ke arah bagian baratnya. Itu kirinya benar-benar kebuka, untungnya nggak ada tim yang mengintip dari bagian kiri ataupun split dari Falcon juga tidak terlalu meluas ke arah sebelah kirinya. Tapi Zebra Master, mereka punya potensi, mereka punya chance untuk menjadi pelakor dan IC lah yang akhirnya mendapatkan angle enak untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Nextruya. Sudah bisa mendapatkan satu knockdown dan sekarang granat, water takedown dan rata sudah. Red Zone buatan dari Falcon berhasil memulangkan pemain-pemain dari Nextruya. Let's go Falcon, let's go Falcon, let's go Falcon. Itu pasti yang ramai sedang diteriakkan kawan-kawan caster Arab kita saat ini. Yang dimana memang sangat baik Falcon untuk memainkan peperangan dengan Nextruya tadi. Tapi dari RCB pun juga demikian tumbang dan IHC. Tiba-tiba sudah 15 eliminasi, bahkan masih ada 3 tim lain selain dari IHC sendiri. Ini kayaknya jumlah elim terbanyak kalau misalkan mereka chicken deh. Betul. 15 eliminasi untuk di grand final ya. Betul. Untuk di main event atau di grand final dari PMGO, PUBG Mobile Global Open yang dilaksanakan di Brazil. Dengan WWJD forecast paling banyak sejauh ini diamankan oleh tim Falcon 36%. Mereka masih berempat soalnya dan mereka juga menyisiri bagian bawah, bahkan split mereka lakukan. Zebra kali ini dalam pantauan burung Falcon dari bagian luar. Satu sudah mulai mendekat dan IC sudah ada DBS di bagian tangannya, bahkan dari seorang Neil Zara juga sudah siap merespon dengan nangkring di atas box. Itu dia IC, sneaky Bicky like DBS didapatkan, tapi posisi dia seperti Kryptonite untuk player-player dari Zebra Master Action terus memberikan aksi sesuai dengan nama dia, tapi dari bagian belakang Nirzet mau masuk tertembak seperti tadi entah dari smoke atau dari tim IHC yang membuat dari tim Vulcan tidak juga mudah untuk masuk dalam zona. Tapi Ninjo beberapa nade dilempar, bahkan nade yang terakhir juga dilempar. Ada indikasi orang di belakang mobil, tapi sebenarnya tidak, karena IHC demo ada di bagian kirinya, lebih kiri lagi, dan dari belakang hati-hati smoke, pergerakan kalian terlalu aktif bisa ditembak karena tim Falcon semakin mendekat. Mid belum menyadari, tapi Nirzet sudah mulai mendekat. Itu dia nade dari Nirzet, dapatkan satu dan bahkan rata. Tim smoke dipulangkan dengan kombinasi apik Nirzet dan IC. Gak fokus dia karena backline sampai akhirnya terbackstab begitu saja. Falcon bisa mendapatkan momentum tersebut dan mereka menambah 2 pun di poin eliminasi. 17 berarti mereka dapatkan untuk sementara ini, dan IC tumbang masih bisa diselamatkan karena ada beberapa kontainer yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Revive akan segera dia lakukan, tapi IHC perlahan mendekat. Smoke terpop up, masih ada pergerakan juga dari Zebra Master. 3 tim tersisa, 4-3-3 berarti dari jumlah tim yang tersisa. Tapi Action melihat semua pergerakan dari Zebra, karena Zebra geraknya emang petakilan banget. Itu dia, dari Zebra sudah mulai melakukan movement agar gudang tersebut juga tidak membuat orang-orang gampang masuk. Mereka terlalu aware, mereka terlalu berhati-hati, mereka tidak berani secara 100% masuk ke bagian gudang tersebut. Tapi tadi mungkin gua koreksi sedikit dari IHC yang sudah mendapatkan eliminasi yang begitu gemilang, 15 lebih tadi. Tapi dari Falcon pun sudah mulai mengejar, sudah 11 yang mereka dapatkan. Satu takedown memang ya dari IHC. Neil Zada kali ini bertahan dengan 7 eliminasi juga dari tim Zebra Master. Siapapun dapatkan ini akan sangat besar, tapi ternyata dari IHC dalam pengejaran rekor mereka tertumbangkan. Ziol membalaskan dan sudah fix, sudah dapat 16 eliminasi dari IHC kali ini. Walaupun mungkin untuk Chicken Dinner mereka masih terseok-seok mengingat revive sedang diupayakan. Salah lihat berarti gue ternyata, atau salah ingat ternyata yang mendapatkan Chicken lebih banyak atau Chicken lebih banyak lagi. Elim banyak sekarang adalah IHC. IHC revive-nya berhasil, berarti mereka bakal bangkit lagi dengan 3 pemain. Langsung melipir berarti dari sebelah kiri, heal up juga sudah dilakukan. Masih bergerak Rogyu. Lihat granat sudah mulai dimasak, tapi terus smoke yang datang dari Zebra Master hampir saja bisa mendapatkan pemain dari IHC. Demo di bagian lain juga berhasil diamankan. Pergerakan dari Falcon juga semakin
dan membabi buta. IHC pulang karena Bobby gagal, mereka mendapatkan chicken dan lihat. Inilah dia tim Falcon yang sesungguhnya, keagresivitasan mereka. Granat dilemparkan, satu tumbang, last man standing. Akan ditabrak 4 lawan 1, 4 pemain bakal langsung mendobrak untuk ke gudangnya. Satu berhasil didapatkan, tapi ternyata follow up dari Falcon tidak mampu dibendung oleh pemain-pemain dari Zebra Master. Sang burung menjadi penguasa kembali dengan 15 eliminasi, 2432 damage. Luar biasa sekali, 2 game dengan eliminasi yang begitu meledak. Dan lihat bagaimana seorang action tadi. Benar-benar ekspresif, pukulan-pukulan ke meja adalah bentuk nyata bahwa Vulcan masih ada di sana. Vulcan masih sangat kompetitif. Dan ini berarti menunjukkan lagi-lagi peringkat-peringkat atas. Anda belum aman karena sang raja juga sudah mulai terbangun.